Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Hari ini Satpol PP Kabupaten Bekasi guys, didampingi Kapolsek dari Babelan, melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Pulau Timaha dan juga di sepadan Jalan Pulau Timaha guys, untuk mengimbau kepada para pemilik bangunan tersebut untuk segera melakukan pembongkaran mandiri guys. Ya pokoknya kami hanya menghimbau dan memperingatkan bahwasanya kemungkinan tidak jauh lama lagi gitu, nggak lama lagi dari sekarang yang saat kami himbau untuk segera diberesin gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak. Mari Pak. Oke guys ya, ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi yang mengimbau untuk para pemilik bangunan liar di Pulau Timaha untuk segera melakukan pembongkaran mandiri guys, karena tidak lama lagi guys ya, ini bangunannya akan dilakukan pembongkaran total ya, menggunakan ekskavator. Kita ada himbauan sosialisasi untuk dekat sini kan di sini ada pembongkaran. Ya sebisa mungkin Ibu bisa bongkar sendiri ya Bu. Kalau untuk tangga belum pasti, cuma untuk waktu dekat ini. Iya. Makasih ya Ibu, mari. Jadi memang di Jalan Pulau Timaha ini guys ya, ada beberapa bangunan yang didirikan, baik itu di sepanjang bantaran Kali Pulau Timaha maupun yang berada di tepi Jalan Pulau Timaha ini guys, yang berada di sisi kiri jalan ya. Bangunan-bangunan itu berupa rumah tinggal dan juga kios usaha ya guys ya. Bulan Desember Pak. Sebisanya dibongkar sendiri gitu, biar nanti bahan-bahannya bisa kepake lagi gitu. Kalau untuk waktunya kan belum pasti, cuman kita lagi sosialisasi dulu gitu ya. Kalau aja Ibu, makasih ya. Kalau untuk waktunya belum pasti kapannya. Nanti dibicarakan sama yang punya aja. Iya, nanti Bapak sampaikan aja ya. Pokoknya untuk waktu dekat ini ya. Oke, makasih Pak. Mari. Kita akan coba lihat aliran kalinya ya. Nah, ini aliran kali dari Pulau Timaha guys ya. Nah, di sana ada satu bangunan ya yang di sisi kanan kalinya guys. Nah, itu keberadaannya mepet sekali dengan kali guys ya. Dan juga di seberang kalinya juga ada ya, di sisi kiri kali juga ada bangunan. Jadi kalau kata Pak Kabit itu ada 200 lebih bangunan yang akan terkena pembongkaran guys.
di sana ada satu ekskavator ya berwarna hijau. Nah, ini juga aliran kalian ya. Sebenarnya kali Pulau Timaha ini sudah dinormalisasi guys ya. Nah, cuma bangunan-bangunan yang berada di bantaran kalinya memang belum dilaksanakan penertiban. Kita lihat di sana Satpol PP masih melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan ya, supaya melakukan pembongkaran mandiri bangunan miliknya guys sebelum dibongkar paksa oleh ekskavator. Wah. Hujan, gerimis. Jadi secepatnya itu pemerintah itu akan melakukan pembongkaran Pak. Jadi dari sekarang kita mengimbau untuk mencari tempat Bisa bongkar mandiri. Jadi izin Pak, apakah kan karena garapan itu tidak bisa dijual belikan, dapat kena dana Bapak kalau dijual belikan. Jadi karena garapan itu ada SIPL itu cuman terakhir itu tahun 2018 dikeluarkannya, sampai sekarang itu tidak ada. Terus SIPL itu bukan untuk mendirikan bangunan oleh para pemerintah, cuman untuk palawija, nanam-nanam kampung begitu, bukan mendirikan bangunan seperti itu. Terus Bapak juga beli nggak ke pemerintah, izin nggak kepada kami kan begitu. Nah iya itu RT/RW kan, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi Bapak beli dulu sama RT/RW atau apa? Motor mereka, iya. Jadi kalau misalnya begini, ketika tanah pemerintah mau dipakai lagi sama pemerintah, itu berarti hak pemerintah mau ngambil lagi tanah, karena dasarnya Bapak kan mempertahankan juga tidak ada dasarnya, terkecuali Bapak mempunyai surat sertifikat. Kami juga tidak akan berani seperti itu. Solusi ekonomi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan di kami itu tidak ada pergub untuk perda atau pergub untuk pergantian, mengganti biaya bangunannya gitu. Mungkin ntar juga ada sosialisasi lagi Pak terkait masalah tahapan Bapak. Oke, cuman ntar ada namanya ntar ada surat Kita juga ada tahapannya Pak. ada tahapannya ntar tidak langsung dibongkar. Cuman mulai dari sekarang Bapak untuk bersiap-siap mencari tempat baru gitu untuk memindahkan. Bapak di sini, selain di sini nggak ada tempat lagi. Ada solusi. Kita di Indonesia ini, kita warga negara Indonesia, tapi kita lagi seperti orang kos gitu, digusur-gusur aja. Enggak, jadi kita juga nggak main gusur aja, kita kan melakukan himbauan, Kayak anak ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau bisa Bapak kalau emang punya biaya Pak, jangan beli di tanah bantaran kali Pak kalau bisa ya. Mohon maaf,
Kalau bisa jadi tidak ada yang mengganggu gugat. Adapun tanah di bantaran kali, tanah pemerintah mau pakai entah itu normalisasi, pelebaran jalan atau buat penghijauan, itu bakal diambil lagi begitu. Jadi kan sayang duit Bapak. Kalau misalkan Bapak beli dengan sekian juta begitu kan, Pak. Dan juga masalah kali nggak ada masalah, nggak ada meluap, nggak ada apa gitu. Jadi kan kalau misalkan terkadang begini Pak. Nggak urgen banget. Nah, terkadang begini Pak, dari hulu misalkan di hilirnya itu banjir, ternyata apa dampak apa itunya gitu. Itu mungkin di sininya Sekarang kalau misalnya sampai ke kekeringan. Marunda, terus lautnya lebih tinggi mau mengalir ke darat, gimana itu solusi? Nah, kalau misalnya itu iya, kalau mentok misalnya ini kan juga ya. kalau ini kan normalisasi tetap biar kali-kali lancar, terus di ujung yang petani beberapa ratus hektar itu kekeringan kalau kemarau, tapi kalau musim hujan itu kebanjiran. Jadi solusinya apa? Normalisasi lah pemerintah seperti itu, Pak. Dengan cara seperti apa? Begini. Jadi di bantaran kali yang menghalangi, terus di sini ntar sebelah kirinya atau penghijauan gitu. Jadi Pokoknya suara kami Pak. betul Pak, ntar saya insya Allah saya informasikan ke pimpinan ya Pak ya. Kecil, Oke, siap. solusi. Siap. Buat Oke, kami. siap. Ntar saya informasikan kembali, cukup Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sepertinya sudah masuk azan asar ya guys ya. Ini bangunannya yang berdiri di bantaran Kali Pulau Timaha dan juga di sepadan Jalan Pulau Timaha guys. Masih banyak guys, masih sampai sana ya. Oke guys ya, jadi sebagian bantaran Kali Pulau Timaha ini guys ya, ini dijadikan lahan perkebunan oleh warganya guys ya. Kita lihat ini sedang ditanami pohon bayam sepertinya ya. Nah, sedangkan untuk sungainya itu memang sudah dinormalisasi guys, dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat guys ya, lebih lebar, lebih rapi, dan juga lebih dalam ya. Wah, ini sudah dikosongkan ini. Tidak ada aktivitas jual beli guys. Cuma rukonya itu masih bagus ya. Sepertinya belum lama dibangun. Bangunan baru ini.
kalau misalkan di tempat tanah pemerintah, ya ketika pemerintah mau diambil lagi tanahnya, mau tidak mau harus itu dikembalikan lagi. Iya. Karena kalau misalnya memang perlu musyawarah, ntar kita musyawarah di desa, ntar kita kumpulin apa isinya. Yang jelas ini kita nggak ada peraturan perda atau seperti itu untuk memberikan kompensasi. Nggak ada peraturan perda atau perbu. Undang-undangnya ada. Nah, bikinnya pemerintah sendiri. Betul. Cuman kan Bapak dasar tanahnya itu apa? Undang-undangnya apa? Kalau misalkan dasar tanahnya emang sertifikat, kita bisa ajukan ke dinas terkait untuk penggantian ganti rugi. Tapi kan di sini apa? KCPL ada nggak? Cuma diisi aja sama Iya. KCPL juga nggak ada gitu. Gitu ya Pak ya. Ntar ada tahapan lagi. Ada peringatan kalau tidak terjadi lagi ada peringatan. Itu aja informasinya untuk sementara. Ya, terima kasih. Oh, sebentar Pak. Itu bapaknya Pak. Ya. Kaget kalau tekonya dua kan. Kantor pemasaran. Beberapa bangunan juga dipasang tulisan ya, seperti ruko ini dijual, ruko ini dikontrakan dan disewakan, seperti itu guys ya. Karena ini semakin ke dalam memang hanya ada persawahan ya, di sisi kanan dan di sisi kiri jalannya guys, di belakang bangunan-bangunan yang berdiri. Ya guys ya, ini aliran kali Pulau Timaha guys ya. Kalinya cukup lebar dan di sepanjang bantaran kali itu guys ya, memang banyak berdiri bangunan-bangunan ya. Baik itu bangunan rumah ataupun ruko atau kios-kios guys. Nah, rencananya pembongkaran total itu guys ya akan dilakukan segera guys ya. Nanti akan ada tahapan selanjutnya ya. Kalau hari ini tuh hanya tahap sosialisasi atau imbauan guys, supaya para pemilik bangunan yang berdiri di bantaran kali Pulau Timaha dan sepadan jalan Pulau Timaha untuk segera melakukan pembongkaran mandiri ya. Oke, cukup sampai di sini informasi yang kita berikan guys terkait sosialisasi dari Satpol PP Kabupaten Bekasi kepada para pemilik bangunan yang berdiri di bantaran kali Pulau Timaha dan juga di sepadan jalan Pulau Timaha. Nantikan update selanjutnya di Napi Inamoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.